Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati oleh jalur Ring of Fire atau cincin api. Jalur cincin api itu sendiri merupakan rangkaian gunung-gunung berapi sepanjang 40.000 km. Dan karena itu membuat banyak gunung berapi di wilayah Indonesia. Salah satu gunung berapi yang paling terkenal adalah Gunung Tambora. Yang letusannya ini diklaim sebagai letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah Indonesia. Seperti apa letusan tersebut? Berikut ceritanya. Oke guys, di video sebelumnya kan gue udah ngebahas nih tentang Gunung Krakatau. Dan ya sebelum jauh-jauh bahas yang lain, mending gue bahas seputar gunung lagi aja nih. Yang dimana waktu pas sebelumnya kan gue bahas Gunung Krakatau itu dampaknya parah banget kan ya. Nah sekarang gue mau bahas nih salah satu gunung berapi di Indonesia yang dampaknya ini bener-bener paling dahsyat dalam sejarah Indonesia dan paling banyak memakan korban. Dan bahkan ya, gunung ini adalah gunung paling mematikan di dunia. Ya kalian bisa lihat nih dari grafiknya nih. Udah kebaca kan? Yang pertama itu adalah gunung apa? Ya, gue bakalan ngebahas tentang Gunung Tambora. Gunung Tambora, gunung yang terletak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Barat, ini pernah menyebabkan bencana alam global, yang dimana merenggut banyak korban jiwa. Pada masa lampau, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian 4.300 mdpl. Dan ya pada saat itu ngebuat Gunung Tambora ini adalah salah satu gunung berapi di Indonesia yang paling tinggi. Nah jadi letusan Gunung Tambora ini sendiri terjadi pada sore hari pada tanggal 5 April 1815. Yang pada saat itu orang-orang di sekitaran Gunung Tambora ini mendengar suara letusan yang sangat keras. Nah tapi kan ya pada masa itu kan dalam masa Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah jadi orang-orang di sana tuh mengira bahwa itu adalah suara dari meriam. Hingga 5 hari kemudian pada tanggal 10 April 1815 Gunung Tambora ini mengeluarkan asap setinggi 40 km. Yang ledakannya itu sampai melontarkan 140 miliar ton magma. Dan juga suara ledakannya ini terdengar sampai Sumatera. Dan dari letusan itu juga menyebabkan kaldera dari Gunung Tambora ini jatuh ke laut. Dan ya udah, karena hal itu nyebabin yang namanya tsunami. Ya ini mah udah lebih parah menurut gue sih daripada letusan dari Gunung Krakatau yang sebelumnya. Menurut sebagian ahli, korban jiwa akibat letusan Gunung Tambora ini mencapai 91.000 jiwa, yang dimana 10.000 jiwanya ini mati secara langsung akibat letusan Gunung Tamboranya, dan sisanya ini mati karena penyakit dan bencana kelaparan yang terjadi pasca letusan Gunung Tambora ini. Dan oh iya, sebelumnya kan di awal video gue udah jelasin ya bahwa Gunung Tambora ini ketinggiannya tuh mencapai 4.300 mdpl. Nah tapi setelah terjadi letusan, Gunung Tambora ini memiliki ketinggian cuma 2.850 mdpl. Nah ya ini mah berarti berkurang sepertiganya ya. Letusan dari Gunung Tambora ini gak cuma berdampak secara nasional doang, tapi juga secara global, yang dimana ada Australia, Amerika, Eropa, dan sampai Afrika pun kena dampaknya. Ya ini mah emang seluruh dunia ya kena. Nah dampak dari letusan Gunung Tambora ini sendiri menyebabkan suhu di bumi jadi berkurang 3 derajat Celcius. Nah itu sendiri disebabkan karena waktu Gunung Tambora ini meletus kan mengeluarkan banyak banget nih debu-debu vulkanik. Nah debu-debunya ini menutupi atmosfer. Dan ya karena itu matahari ini, sinar matahari ini gak bisa tembus lah ke dalam bumi. Dan ya karena matahari gak bisa tembus, tumbuh-tumbuhan pun gak dapat sinar matahari dan akhirnya mati. Dan ya karena tumbuhannya mati, hewan-hewan pun gak ada yang dapat makanan. Dan ya karena hewan-hewan gak dapat makanan, manusia pun gak bisa makan. Dan ya karena bencana ini ngebuat banyak manusia yang mati kelaparan. Lalu 1 tahun pasca letusan Gunung Tambora ini, di khususnya belahan bumi bagian utara, ini mengalami yang namanya tahun tanpa musim panas. Nah jadi kalau di sana tuh kan biasanya kalau setelah musim semi itu adalah musim panas.
Nah tapi karena kejadian ini ngebuat setelah musim semi malahan jadi musim dingin. Dan ya karena hal itu ngebuat banyak orang-orang di sana pun jadi nggak siap untuk ngadapin musim dingin. Dan juga kan ada nih ya, setelah misalkan akhir musim semi, banyak nih orang-orang di sana tuh yang melakukan bertani, terus juga ada yang berkebun. Nah mereka tuh tujuannya supaya musim panas itu supaya perkebunan dan pertanian mereka tuh supaya lancar. Nah tapi karena itu jadinya musim dingin, pertanian dan perkebunan mereka jadi ya hancur. Dan tapi pada saat itu orang-orang di sana tuh percaya gitu bahwa kekacauan tersebut itu terjadi karena azab. Dan ya setelah diteliti ternyata kejadian tersebut tuh disebabkan oleh 1 tahun yang lalu akibat dari letusan Gunung Tambora ini. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gua tentang Gunung Tambora. Dan oke di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.